bersama saya Endrofurus Avitanus Kun, NPM 2320 1198. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, yang sebetulnya saya itu ambil ke prodi Fikes, yaitu bagian kesehatan. Jadi pada kesempatan ini saya mengambil tema untuk sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan stunting yang semakin melarat di Manggarai, terutama di daerah saya itu di daerah Manggarai. Jadi pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan apa sih dampak terjadinya stunting tertinggi di Indonesia itu yang terutama di Manggarai. Karena setelah saya rilis beberapa informasi bahwa Manggarai itu salah satu atau yang menjadi utama yang angka tertinggi stuntingnya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini pertama-tama saya akan menjelaskan bagian pengertiannya teman-teman. Jadi pengertian dari stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau anak di bawah usia 5 tahun. Akibatnya itu kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau mulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi setelah saya merilis beberapa informasi bahwa Nusa Tenggara Timur atau NTT ini angka untuk stuntingnya itu sekitar 35,3%, merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan bahwa apa sih dampak sehingga terjadinya, atau apa sih dampak sehingga angka stunting yang tertinggi itu letaknya di NTT. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ringkas atau secara teratur supaya kita semua bisa memahami dan juga kita bisa mengatasi apa penyebab dari stunting tadi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas beberapa masalah atau penyebab dari stunting. Yang pertama itu gizi buruk, pola makanan yang tidak seimbang, akses air bersih dan sanitasi yang buruk, kurangnya akses pelayanan kesehatan. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu yang berkaitan dengan gizi buruk. Oke, yang pertama yang berkaitan dengan gizi buruk. Gizi buruk itu kurangnya asupan gizi yang memadai selama masa kehamilan dan masa awal kehidupan anak. Selain itu, pola makan yang tidak yang kedua itu pola makan yang tidak seimbang atau pemberian makanan dengan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh anak. Yang pertama tadi yang berkaitan gizi buruk. Jadi kenapa terjadinya gizi buruk pada anak itu karena kurangnya memadai untuk dia punya gizi pada anak atau pada ibu hamil, yang terutama yaitu yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi kalau misalnya ibu hamil tidak memperhatikan gizinya, maka akan terjadi atau akan timbul yang namanya gizi buruk nanti untuk anaknya. Tapi ini juga tidak mencakupi bahwa ibu hamil itu sebenarnya ibu hamil itu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Contohnya dia harus makan buah-buahan, makan makanan yang sehat. Selanjutnya itu yang berkaitan dengan pola makan yang tidak seimbang, yaitu pemberian makan dan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh anak. Jadi kadang ada banyak ya hal yang menyebabkan bahwa ibu hamil itu kekurangan makanan yang bersehat. Yang pertama itu yang berkaitan dengan ekonomi. Ya seperti kita tahu bahwa untuk mendapatkan makanan yang sehat kita butuh yang namanya uang. Jadi menurut saya kenapa terjadi namanya stunting itu karena memang ekonominya turun.
Jadi kenapa timbulnya stunting itu? Karena ekonomi turun. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk memenuhi, untuk mendapat makanan yang seimbang, yang setara, itu harus butuh namanya uang. Jadi kalau menurut saya memang benar, yaitu pola makan yang tidak seimbang itu benar, tapi ini juga yang berkaitan dengan ke titik awal bahwa bagaimana itu upaya nanti untuk mengatasi stunting, maka perlunya berikan nutrisi yang lebih kepada ibu hamil atau perhatian khusus untuk ibu hamil dari pemerintah atau tidak dari keluarga itu sendiri. Yang berikut yaitu akses air bersih dan sanitasi yang buruk. Infeksi berulang akibat sanitasi yang buruk dapat menghambat penyerapan nutrisi. Oke. Ini juga telah saya telusuri bahwa memang benar kalau misalnya yang berkaitan dengan akses air bersih. Bukannya memang di Manggarai itu untuk akses air bersih itu kurang memadai. Kadang orang itu merasa sepele dengan kondisi di mana kita itu minum air tidak melalui proses masak. Jadi ada juga karena keterbatasan ekonomi juga sehingga tidak mampu ya untuk membayar atau mensewakan air. Kadang karena di Manggarai itu kebanyakan ada program dari pemerintah, terus kemudian kita melakukan pembayaran setiap bulan mereka melalui cek meteran air seperti sekarang di Reo, dan banyak juga untuk program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Untuk memang di wilayah Manggarai itu sangat minim sekali yang berkaitan dengan air bersih. Itu karena memang kurang terjaganya lingkungan sehingga susahnya air bersih. Yang berikutnya itu kurangnya akses pelayanan kesehatan, yaitu keterlambatan pemeriksa kehamilan atau kurangnya layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak. Jadi ada banyak hal juga, ini juga yang berkaitan dengan ekonomi. Kenapa di Manggarai itu angka stuntingnya tinggi? Karena memang kondisi kesehatan di Manggarai itu kurang terlalu memadai atau kurang terlalu lengkap, sehingga banyak sekali masyarakat tidak mampu untuk membiayai rumah sakit atau membiayai setiap melakukan persalinan atau melakukan konsul. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada program yang memberi pelayanan gratis, misalnya dalam proses pemeriksaan bayi. Misalnya kita melakukan pemeriksaan bayi, tidak ada yang gratis, melalui uang sendiri atau uang saku sendiri. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah. Ada bantuan dari pemerintah setelah diperiksa dokter spesialis dan kemudian melakukan persalinan di rumah sakit, dan itu baru diterapkan yang namanya BPJS. Oke. Kita sudah selesai untuk membahas bagian dia punya penyebabnya. Selanjutnya kita membahas tentang dampak stunting. Jadi dampak stunting itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya itu anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. Jangka panjangnya itu stunting mempengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Generasi berikutnya itu wanita yang mengalami stunting saat anak-anak lebih mungkin melahirkan anak yang juga stunting. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan satu persatu yang berkaitan. Yang pertama itu yang berkaitan dengan jangka pendek. Jangka pendek itu stunting mempengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan belajar, tingkat pendidikan rendah,
dan penghasilan rendah ketika dewasa nanti. Generasi berikutnya yaitu wanita mengalami stunting saat anak-anak lebih mungkin melahirkan yang lebih stunting lagi. Untuk jangka panjang yaitu jangka panjangnya itu dimana proses produktif atau proses belajar anak itu kurang memadai dengan pengetahuan yang kurang terlalu bagus dan minim sekali, sehingga nanti suksesnya itu kadang tidak sesuai dengan rencana. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang berkaitan dengan cara pencegahan stunting. Yang pertama itu dengan melakukan periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPKH. Asupan gizi selama kehamilan. Ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung protein, zat besi, asam folat, dan kalsium. Yaitu inisiasi menyusun dini atau EMD, menyusui segera setelah melahirkan dalam waktu 1 jam pertama. Yang berikut yaitu ASI eksklusif, berikan air susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Pemantauan kesehatan, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan anak ke posyandu atau puskesmas untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikut sanitasi dan kebersihan, pastikan lingkungan anak bersih serta cuci tangan dengan sabun sebelum makan atau menyusui untuk menghindari infeksi. Yang berikut yaitu peran orang tua dan masyarakat. Pendidikan gizi, orang tua perlu memahami pentingnya pola makan seimbang untuk ibu hamil dan anak serta peran ASI dalam pertumbuhan anak. Akses pelayanan kesehatan, memastikan anak menerima imunisasi lengkap dan pelayanan kesehatan rutin. Yang berikut yaitu kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak, termasuk sanitasi yang baik dan akses ke makanan yang bergizi. Yang terakhir yaitu program pemerintahan untuk pencegahan stunting, yaitu posyandu dan puskesmas. Pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan dan edukasi untuk ibu hamil dan balita di posyandu atau di puskesmas, yaitu dengan program gizi seimbang, kampanye untuk meningkatkan asupan makanan bergizi pada ibu hamil dan balita. Oke, selanjutnya ada beberapa alasan angka stunting yang tinggi di Manggarai. Yang pertama itu kekurangan asupan gizi yang sudah saya jelaskan. Yang berikut yaitu kemiskinan dan ketidakmampuan finansial. Yang ketiga itu rendahnya kesadaran dan edukasi kesehatan. Yang keempat itu pola asuh yang tidak optimal. Yang kelima itu akses terbatas ke layanan kesehatan. Yang keenam itu sanitasi dan kebersihan yang buruk. Yang ketujuh itu budaya dan praktik tradisional. Yang kedelapan itu tantangan geografi. Yang berikut itu yang terakhir yang berkaitan dengan patofisiologi stunting. Ada beberapa patofisiologi stunting. Yang pertama yaitu malnutrisi pada ibu hamil atau kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang berikut yaitu gangguan pertumbuhan janin. Yang berikut juga yaitu malnutrisi pada anak, yaitu kekurangan protein dan kalori pada anak. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat atau orang yang menonton. Sekian dari saya undur diri. Saya mengucapkan terima kasih.